GTK, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang amat kita muliakan. Pak Dir waktu berangkat saya langsung minta beliau berkunjung ke Bone. Ini bertahun-tahun tidak ada waktu, dan alhamdulillah kemarin pelantikan PGMI, DPP PGMI, ya beliau saya coba permohon ya secara lisan, dan beliau ya punya waktu 1 hari saja, hari ini saja. Jadi saya katakan insya Allah mudah-mudahan 1 hari ini bisa dimanfaatkan. Tapi beliau mengatakan nanti Rabu atau Kamis kepastiannya. Sehingga mohon maaf Pak Dir, ini banyak sekali guru-guru dan kepala mantra saya. Wa rasulih wa ala alihi wa sahbihi wa kafati ummati wa ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan sahabat saya. Dan hari ini kita juga mengalami apa yang saya sebutkan sebagai the end of expertise, kematian pakar. Jadi pakar-pakar seperti Pak Quraisy itu bisa didisrupsi oleh orang yang hanya 2-3 hari di pondok pesantren. Itu pun pesantren kilat. Jadi bayangkan era disrupsi. Jadi itulah era di mana kita hari ini. Oleh karena itu, saya selalu minta kepada seluruh guru agar para guru itu melakukan updating keilmuan. Jangan sampai ada guru itu mengajar berdasarkan informasi Google. Ketika itu terjadi, maka pada hari itu juga guru itu sudah runtuh martabat intelektualitasnya di mata muridnya. Oleh karena itu, ya mudah-mudahan teman-teman sekalian mengajar berdasarkan buku-buku teks yang ada. Sebelum saya masuk materi pada sore ini, saya ingin bercerita sedikit, mohon izin, tentang tugas Direktorat GTK itu apa. Tugasnya banyak Bapak sekalian. Guru kita juga banyak, guru kita itu sekitar 777.000. Ya, kira-kira dengan tenaga kependidikannya hampir 1 juta se-Indonesia. Madrasah kita 84.000 sekian se-Indonesia. Kemudian mahasiswa yang kita ajar itu 10.600.000. Jadi itu banyak sekali. Oleh karena itu setelah saya masuk di jabatan ini, saya melihat bahwa guru-guru kita itu banyak masalahnya, banyak PR. Akhirnya saya singkat persoalan utama Direktorat GTK dengan 4K. Awalnya cuma 3K, lama-lama jadi 4. Jadi K yang pertama itu memastikan kualifikasi guru kita. Menurut data Simpatika hari ini, guru kita itu ada 42.000 sekian yang belum S1. Hari ini alhamdulillah Gus Menteri sudah mengambil kebijakan dan menunjuk IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk menjadi piloting project memberikan PJJ, ya, proses perkuliahan full 100% online. Hari ini, kemarin kita sudah buka, sudah ada mendaftar 517, yang lulus 217, full beasiswa. Tahun ini Pak Menteri minta saya, kita semua, agar memberi peluang yang besar. Mungkin kita mau terima 2.000 mahasiswa online, dan itu full beasiswa. Kita sudah siapkan anggaran, estimasinya sekitar 11 miliar untuk ini. Siapa tahu ada teman, keluarga dan sebagainya yang belum S1 tapi guru, ini bisa ambil sekarang, sudah bisa mendaftar. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Dan lanjutan dari ini, insya Allah tahun ini, jadi hitungan hari dari hari sekarang, Bapak Ibu juga kita sudah menyiapkan, sedang menyiapkan estimasi beasiswa LPDP untuk S2 Magister Guru. Tepuk tangan kalau ini baik. Ini 100% beasiswa. Dan kemungkinan juga kita akan buka secara selektif untuk S3.
Kenapa? Karena saya memiliki pemahaman bahwa sebuah madrasah, satu madrasah itu bisa melakukan perubahan-perubahan mendasar. Perubahan madrasahnya bukan karena workshop 3 hari, bukan hanya karena diklat, webinar yang itu, tetapi karena peningkatan kualifikasi gurunya dan kepala madrasahnya. Memang anggaran kita belum terlalu besar untuk beasiswa ini, tapi kita manfaatkan, kita maksimalkan. Kira-kira estimasi untuk beasiswa ada sekitar 50 miliar tahun 2022. Bentar lagi saya keluarkan syaratnya dan seleksinya. Siapa tahu ada kawannya. Jadi saya minta teman-teman sekalian untuk melakukan kualifikasi akademik ini penting. Yang kedua, peningkatan kompetensi. Nah, peningkatan kompetensi ini, alhamdulillah kemarin saya sudah bertemu dengan Direktur Kominfo agar tahun ini kita akan meningkatkan program madrasah makin cakap digital tahun ini. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian, nanti ada tim dari Jakarta mengajak seluruh kepala-kepala madrasah, operator madrasah, kemudian semua ya untuk ikut pelatihan atau diklat singkat atau webinar terkait dengan peningkatan kompetensi kita di bidang IT. Kenapa Bapak sekalian? Ada 2 yang harus dimiliki oleh para guru itu, kemampuan literasinya, dan yang kedua kemampuan literasi digital. Jadi tidak boleh lagi tidak mengerti membuat PowerPoint-nya singkat, video-video singkat, video-video singkat. Kalau perlu TikTok diajar juga itu platform. Tahun ini GTK menyiapkan 12 platform yang digital yang kita buat tahun ini. Dan umpamanya siswa kita mau diajar tapi daerahnya sinyalnya timbul tenggelam, itu kan bisa pakai voice note di WhatsApp itu, jadi sederhana. Jadi teman-teman sekalian, ini peningkatan kompetensi sebuah kebistian. Tidak boleh lagi kita tidak meningkatkan kompetensi kita, baik kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi yang terkait dengan kemampuan keahlian kita dalam pengetahuan mata pelajaran kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, peningkatan karir. Karir ini penting saya sampaikan Bapak sekalian, karena saya melihat karir guru tidak terlalu lancar. Anda bisa bayangkan dari hampir 800.000 guru, yang 4A ke atas itu hanya 40.000. Kira-kira catatannya 35.500, 4A kurang lebih 4.000 yang 4B, 4C lebih sedikit lagi, 4D lebih sedikit, 4D mungkin 13 orang, dan 4E guru utama itu hanya 2. Itu pun semua Jawa Tengah. Jadi saya melihat karir guru tidak terlanjur. Oleh karena itu tahun ini insya Allah kita sedang membangun elektronik penilaian angka kredit. Saya berharap 1 tahun atau 2 tahun dari hari ini, kira-kira 2023 atau paling lambat 2024, guru kalau naik pangkat itu mengerti dan tahu story perjalanan berkasnya. Jangan menciptakan ronron gelap di kantor. Karena kenaikan pangkat guru itu gratis. Tidak ada pembayaran sama sekali. Jadi umpamanya, dan itu nanti berbasis online. Online itu ya begitu Bapak Ibu submit, sudah tinggal ketahuan itu siapa yang pertama kali ke situ, kepala seksi guru atau seksi penma, lalu nanti ke kepala kantor, setelah itu ke Kakanwil umpamanya, atau langsung saja kita kalau ada Kakanwil sudah oke, ya mungkin sudah selesai, langsung ke Direktorat GTK. Nanti Direktorat GTK melakukan penilaian berapa hari, dan setelah itu
langsung ke pen SK, pros SK ke dirjen, dirjen ke biro kepegawaian, lalu ke BKN. Nanti prosesnya kita transparan. Gitu. Dan saya melihat ada banyak orang yang naik pangkat lama sekali, berbulan-bulan, sampai jadi bulan-bulanan Pak. Jadi kalau satu bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak ada jawaban, lalu orang itu berpikir, ya bahkan ada yang sampai 8 tahun tidak naik pangkat. Ini fakta ya. Karena mereka WA saya itu. Saya bilang sama teman-teman di Direktur GTK, kalau itu naik pangkat sudah lama seperti ini, tidak ada kabar, itu bahasa Arabnya kalau ada urusan tidak ada kabarnya, bahasa Arabnya itu la kabar, wala kalam, wala salam, wala haula, wala quwwata illa billah. Saya bilang tidak boleh begitu. Bayangkan diri kita yang naik pangkat seperti itu, tidak ada jawaban. Menurut Undang-Undang Pelayanan Pak Kakak Benar, Pak Dr. Wahyu, itu yang namanya surat, kalau ada yang masuk surat, itu harus dibalas minimal paling lambat 14 hari. Kalau 14 hari tidak ada kabar, itu Bapak Ibu bisa petungkan saya. Dan pasti Bapak menang, karena dilindungi undang-undang. Jadi kalau ada surat, ada alamatnya, jelas masalahnya, kita langsung balas itu surat. Jadi saya minta staf saya, kami raker kemarin di Bogor, saya minta ada di GTK itu mestinya ada menu pengaduan. Ya, kalau ada orang mengadu harus ada jawabannya. Tidak boleh ada orang mengadu tidak ada jawabannya. Ya, jadi ini penting. Ya, ini kan tekad kita supaya karir guru itu baik. Karena karir itu Pak, itu yang dibawa mati guru itu. Jadi tidak boleh orang main-main terhadap karir guru. Nah, nanti ya cita-cita guru saya itu, nanti kalau ini aplikasinya oke, nanti ketahuan nanti semua itu. Kenapa ini Pak Harudin, Pak Andi Ridwan belum naik pangkat? Padahal sudah naik nilainya. Saya dulu di pendidikan tinggi, perguruan tinggi itu saya 6 tahun mengurusi dosen itu, profesor semua. Jadi biasa kita lihat ini kan guru dosen kan 2 tahun naiknya kan, dulu itu. Kalau sudah 3 tahun, 4 tahun, nggak naik. Terkadang juga saling menjegal itu. Ya, jadi mau jangan urus pangkatnya, nanti kalau dia calon rektor lagi nanti. Nah saya ingin nggak tahu, tidak bisa. Harus berkompetisi. Ya, ini karir guru Bapak sekalian. Nah, ini sudah ada, ini tadi pagi sudah dibahas juknisnya, bagaimana membuat manual menjadi digital. Ini juga tidak sederhana, tapi kita lakukan terus perubahan-perubahan. Yang keempat, kesejahteraan guru. Biasanya kalau saya bahas itu tangan orang banyak ini. Alhamdulillah pada masa kita 2021 itu, alhamdulillah Gus Menteri membawa rapat khusus, rapat terbatas ke Presiden, sehingga turun dana pembayaran selisih tukin terhutang 2015-2018. Itu angkanya 1,7 triliun. Bagaimana Bro? Ya, jadi 4,8 miliar di sini. Saya kira 100% ya. Nah, 100%. Tepuk tangan dulu. Nah, selalu saya bicara di koran, di media sosial, tolong jangan ada potongan. Kalau dikasih kecuali yang betul-betul, seumpama kalau ada potongan resmi, pajak negara itu penting. Karena itu memang sulit. Jadi yang seperti ini kita harus memberi keberpihakan kepada guru kita. Apa itu cukup? Enggak. Kita lagi berjuang 2 hal hari ini, dan ini belum sukses. Pertama, P3K. Saya tahu, jadi ada 646.000 guru kita yang statusnya itu bukan PNS. Dan saya tahu juga
yayasan itu setengah mati untuk membiayai, apalagi pos pandemi COVID-19. Nah, ini yang sedang kita usulkan dan Pak Sekjen sudah mengusulkan kuota itu 125.000 ya kalau saya tidak keliru. Tapi sudah saya kemarin itu 192.000. Nah, kita tidak tahu, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada keberpihakan ke Kementerian Agama agar kita diberikan P3K. P3K ini adalah bentuk rekognisi negara terhadap guru-guru kita yang profesional mengabdi tahunan. Sebenarnya guru kita tidak mencari kerja, dia sudah guru profesional. Cuma mereka itu membutuhkan rekognisi negara, perhatian negara kepada mereka. Jadi itu untuk P3K. Dan hak-haknya sama dengan PNS. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian, supportnya, mudah-mudahan kita mendapatkan kuota yang signifikan. Saya tidak tahu berapa kuotanya, tapi kalau tahun kemarin ya kuotanya itu 9.000-an. Kami saya minta kepada Kepala Biro, Pak Sekjen, ya mudah-mudahan tahun ini lebih tinggi dari tahun kemarin. Apa selesai itu urusan? Belum. Masih ada 100.000 sekian guru kita yang sudah impasi, sudah sertifikasi, belum impasi. Jumlahnya kira-kira 100.296 orang. Dan ini saya sudah hitung-hitung selisih impasinya itu penyetaraan kepangkatan dan berdampak kepada kesejahteraan mereka. Saya sudah hitung anggarannya sekitar 1,8 atau 2,1 triliun. Yang besar. Jadi ini mohon doanya. Saya sudah menulis nota dinas kepada Pak Dirjen. Pak Dirjen sudah menyampaikan nota dinas ke Menteri. Kepada Menteri juga sudah ke Menkeu. Dan kemarin awal Maret saya sudah menyampaikan langsung ke Menteri Keuangan untuk Sri Mulyani ketika ada raker nasional Kementerian Agama tentang ini. Yang penting kita berjuang. Jadi kalau kita menanam padi, ya pasti ada tumbuh padi. Kalau kita hanya nanam rumput, jangan harap ada padi yang tumbuh di sini. Yang penting kita berjuang. Ya kan? Itulah tugas-tugas pokok yang setiap hari kita kerjakan di Kementerian Agama. Baru pendahuluan ini Pak, belum masuk antinya. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian saya hormati, nah sudah masuk intinya. Oleh karena itu, teman-teman guru saya mohon, saya minta semua, saya mulai dari kepala madrasah dulu. Mohon izin Pak Zul. Kepala madrasah ini menurut Profesor David Gur, beliau ini adalah profesor dari Australian National University di Australia. Beliau mengatakan kepala madrasah itu adalah seperti selebriti di madrasah. Kenapa? Karena semua kata-katanya dicatat, perilaku dan keteladanannya diikuti siswa dan gurunya, dan bahkan kepala madrasah itu bisa mempengaruhi ekosistem madrasahnya, lingkungannya. Makanya kepala madrasah itu raja di madrasahnya. Oleh karena itu, pada rapat Pokjawas pengawas nasional, saya minta para pengawas itu agar melakukan perubahan mindset terhadap kepala madrasah dan guru-guru. Jadi mindset lama itu jangan dianggap kalau Anda datang ke madrasah itu seakan-akan memata-matai kepala madrasah. Harus menjadi partnership, kawan atau mitra, sehingga pengawas itu dihormati, dirindukan oleh kepala madrasah. Dan kalau perlu pengawas itu atau pengawas itu membuat semacam mitra. Pokoknya begitulah. Jangan sampai ada pengawas datang ke madrasah itu seakan-akan mencari-cari sesuatu yang tersembunyi saja. Jadi harus saudara pengawas ke saya juga, Pak,
ini kok saya datang kepada madrasahnya bilang Pak, yang ada tinggal kursinya itu. Saya begini, kita harus mengubah mindset. Saya bilang begini, kita ini kalau jadi manusia, apapun posisi kita, itu saya selalu ingat MH Ainun Najib. Beliau itu mengatakan manusia itu ada 5 kelompok. Kelompok pertama manusia wajib. Manusia wajib itu seperti alena beliau, Dr. Wahidin Hakim. Kalau tidak ada beliau tidak jadi ini urusan ini. Itu namanya manusia wajib. Kalau tidak ada seperti penghulu, biar tidak ada pengantinnya, engkeni biduana ada semua urusan, tidak ada penghulu Pak, tidak ada qabiltu nikahan, tidak ada. Berarti dia itu penghulu untuk sebuah pesta nikah sebagai orang yang wajib. Jadi jadilah manusia itu pengawas, kepala madrasah, guru sebagai manusia wajib. Yang kedua ada namanya manusia sunnah. Kalau tidak bisa jadi manusia wajib, minimal menjadi manusia sunnah. Dan jangan menjadi manusia ketiga, namanya mubah. Belum haram Pak, terlalu cepat berpikir. Mubah itu wujuduhu ka'adamihi. Hadir atau tidak hadir sama saja. Hadirnya itu tidak menambah makna sebuah pertemuan, tidak hadirnya pun tidak mengurangi makna itu. Itu namanya manusia mubah. Tapi jangan menjadi manusia yang keempat, manusia makruh. Namanya kita sore-sore minum kopi, bukan sanggara boleh tuh. Seperti ini ada 4 orang di situ sudah ketawa-ketawa diskusi. Langsung ada orang datang lagi yang satu teman kita, si bici-bici nih. Lagi nak boleh tuh yang kalau ucap itu makruh ini Pak, bisa makruh. Nah itu tadi yang kelima itu jangan menjadi manusia haram. Jika boleh alena, mau ucap mana terus. Jadi sederhana gitu rumusnya sebuah pertemuan. Dan biasanya itu kalau saya ada pertemuan, kita selalu memposisikan diri di mana posisi saya bisa menjadi manusia wajib. Kalau tidak, saya minimal manusia sunnah. Sunnahnya pun sunnah muakkadah. Harus begitu. Nah itu diplomat tahu. Diplomat itu tahu. Saya beri contoh dulu sedikit ya. Harus bernikmat. Waktu ada pembangunan asrama, bukan pisang goreng, asrama Indonesia di Al-Azhar Kairo. Itu kan dananya 14 miliar itu pada masa Pak SBY. Waktu itu Pak Fakir Rahman sebagai Duta Bahasa Indonesia di Kairo. Saya panggil direktur Pak Pratma Hasim waktu itu, dan Pak Fahir itu dari sekian banyak orang di Jakarta tahu bahwa kipersen itu saya. Itu jagonya diplomat itu. Jadi bukan direktur yang dia selalu cari, yang dicari saya. Saya bilang Pak Fahir, Pak Duta Besar, kenapa saya enggak? Saya tahu Anda kipersennya. Itu harus kita tahu kalau sebuah event, jangan yang direktur yang dicari-cari terus. Siapa kira-kira orang yang bisa mempengaruhi direktur? Gitu kan, kira-kira begitu. Dari situ saya belajar juga. Kalau ada menteri, ada ini, ada itu. Dan memang cerita ini saya sudah pernah dengar ketika Profesor Ahmad Amiruddin sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi beliau itu kalau ada tamu datang, bukan yang di atas-atas tuh, semua dilayani Pak. Tapi yang dicari itu direktur. Direktur kenapa? Karena direktur itu mengeksekusi pekerjaan, eksekutor. Itu Pak Amiruddin. Makanya waktu itu Selatan sampai Sulbar itu maju sekali. Dan saya selalu ingat beliau meningkatkan income per kapita. Bahwa petani selalu beliau mengatakan
petik, olah, jual. Ya kan? Jadi luar biasa, Pak Ahmad ini hebat sekali. Dia ahli atom, jadi dia canggih sekali berpikir. Teman-teman sekalian yang saya hormati, saya muliakan, kenapa lagi kesana dari ceritanya? Ya, jadi guru-guru kita, kepala madrasah, ada guru sini, semua kepala ini ya? Kepala. Ya. Jadi kurangi guru taruh, hati-hati sama kepala. Madrasah. Jadi saya itu betul-betul sangat menghormati kepala madrasah. Itulah sebabnya pemerintah, Kementerian Agama menggantungkan harapan yang setinggi-tingginya kepada kepala madrasah. Guru-guru kita tidak mungkin naik pangkat tanpa tanda tangannya Bapak Ibu sekalian. Kemudian siswa kita tidak akan tamat Pak tanpa tanda tangan Bapak Ibu sekalian. Komite madrasah juga menggantungkan masyarakat dan sebagainya. Tepuk tangan dulu kepada madrasah. Nah, Bapak-bapak saya muliakan, guru sekarang. Kenapa sudah itu? Guru. Guru Bapak Ibu sekalian. Itu kalau kita baca sejarah, guru itu menurut Profesor Fazlur Rahman, beliau itu menulis buku yang sangat terkenal dalam judulnya Islam. Ada lagi bukunya agak tipis, namanya apa? Islam Mythology ya, Islam History and Mythology kira-kira begitu. Ada lagi bukunya Major Themes of the Quran. Tapi yang paling terkenal itu Islam. Nah, salah satu bab dalam buku itu bicara tentang guru. Jadi beliau bercerita rahasia peradaban Islam sangat maju pada abad 78 sampai 15 Masehi itu, kira-kira 1000 tahun pertama, itu adalah karena masyarakat Islam pada saat itu memuliakan martabat dan harkat guru. Saya beri contoh. Jadi Khalifah Harun al-Rashid itu punya anak dua. Satu namanya Al-Amin, putra mahkota. Satu namanya Al-Ma'mun. Itu mahagurunya namanya Al-Kisai. Al-Kisai orang Basra, ulama besar, ahli bahasa Arab. Dan beliau itu datang mengajar di istana. Setiap Al-Kisai selesai kuliah di istana, mengajar dua putra mahkota ini. Kedua putra mahkota ini kalau gurunya sudah pulang, itu dia lari berlomba-lomba berebutan sandalnya guru. Satu ambil sandal kanan, satu ambil sandal kiri, dan dikasih masuk di kakinya guru. Sehingga orang-orang istana lihat, jauh ini guru mengaji. Dan cerita itu disampaikanlah kepada Khalifah. Suatu waktu Khalifah Harun al-Rashid, kita kenal sekali Harun al-Rashid yang membuat Baitul Hikmah, manggil Al-Kisai, Syekh Al-Kisai. Al-Kisai, saya ada pertanyaan. Siapa orang yang paling dimuliakan dan patut dihormati di kerajaan saya ini? Bilang, Baginda Amirul Mukminin Khalifah Harun al-Rashid. Lalu jawaban Harun al-Rashid, bukan. Lalu Al-Kisai bertanya, siapa ya Amirul Mukminin? Bahwa orang yang sangat dihormati di kerajaan saya adalah seorang guru kalau telah mengajar putra raja, maka kedua putra raja itu berlarian berebutan untuk mengambil sepatunya dan dipasangkan di kakinya. Lalu Al-Kisai mengatakan, ampun Baginda Raja, saya tidak pernah mengajarkan akhlak itu kepada kedua putra Baginda. Itu adalah inisiatif dia sendiri. Tidak, katanya. Itu benar. Memang setelah orang tua dan guru baru raja yang dihormati. Itu benar. Bapak Ibu sekalian, kisah ini lihat, dua putra raja itu menjadi dua-duanya menjadi raja, menjadi khalifah
setelah Rashid, Al-Ma'mun, Al-Amin dan Al-Ma'mun. Dan Al-Ma'mun meskipun dia Mu'tazilah, tapi dialah melanjutkan Baitul Hikmah sebagai perpustakaan raksasa pada saat itu. Dan sehingga jasanya Ar-Rashid dan jasanya Al-Ma'mun, sehingga Bapak Ibu sekarang pegang HP semua hari ini. Kalau tidak ada jasa itu tidak mungkin kita secepat ini membuat HP, pegang HP. Kenapa? Karena dari Baitul Hikmah, perpustakaan raksasa itu, lahir alumninya namanya Abu Musa Al-Khwarizmi. Abu Musa Al-Khwarizmi adalah alumni Baitul Hikmah. Dan itulah orang pertama kali yang menemukan angka 0 dan desimal. Itulah sebabnya dalam matematika ada namanya algoritma. Algoritma itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab Al-Khwarizmi. Itu tempat lahirnya, kampung tempat lahirnya Abu Musa Al-Khwarizmi. Sains dan teknologi tidak mungkin berkembang tanpa angka 0. Karena kalau angka Romawi terlalu panjang itu ditulis 1 triliun, bisa 5 kilo itu tulisannya itu. Nah, tapi dengan angka-angka 0 itu desimal dan sebagainya itu. Itulah sebabnya pemilik Facebook namanya Mark Zuckerberg mengatakan begini, saya heran anak-anak muda dunia mengidolakan saya, sementara saya justru mengidolakan Abu Musa Al-Khwarizmi. Jadi Bapak bisa cek dalam bukunya Farid Ishaq, Farid Zakaria, on the defense of liberal education. Jadi teman-teman sekalian, 1000 tahun pertama Islam itu maju, bukan hanya bidang agama, tapi bidang kedokteran dan sains. Itu karena mereka memuliakan guru, terutama guru. Dan pada saat itu begitu hebatnya guru, kata Fazlur Rahman dalam bukunya tadi, kalau ada siswa yang tamat dari madrasah, bukan nama madrasahnya yang ditulis, tetapi nama gurunya di ijazahnya itu. Dari sekarang teman, Min Alauddin, ada rektor situ. Kalau itu tidak, itu nama gurunya. Nah, seperti itu. Begitu hebatnya 1000 tahun pertama masyarakat Islam menghormati guru. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang merendahkan guru, itu luar biasa. Itu bukan merendahkan guru, itu bisa meruntuhkan agama. Jadi saya berhati-hati sekali mengurus guru ini. Oleh karena itu alhamdulillah Gus Menteri sudah menerbitkan KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 1069 tahun 2021, itu terkait dengan perlindungan guru dari sisi ketenagakerjaan, BPJS ketenagakerjaan. Jadi hari ini itu tergantung direkturnya sebenarnya. Saya melihat guru-guru kita kalau datang bekerja, naik motor, ada kecelakaan, tidak ada yang jamin pengobatannya. Ini lelo tuh, ada guru yang tiba-tiba bekerja, terjatuh atau sebagainya, pada akhirnya dia meninggal. Tidak ada yang bisa menjamin. Anak-anaknya siapa yang jamin? Kepalanya sekolahnya, Nah, dengan peraturan menteri ini, keputusan menteri ini, mudah-mudahan itu ke depan, terutama dulu guru-guru yang berada di madrasah-madrasah negeri, itu dulu bertahap-bertahap Bapak sekalian. Dan ini saya sudah hitung, ada 57.000 guru yang bekerja di madrasah-madrasah negeri kita yang statusnya bukan PNS, mereka ASN-nya bukan PNS. Dan ini insya Allah kita sudah hitung, Kementerian Agama harus membayar 13,1 miliar untuk ini tahun ini. Karena saya melihat, saya membayangkan bagaimana guru-guru honorer
yang gajinya itu fluktuatif, naik turun, lebih banyak turunnya Pak biasanya. Apalagi setelah terjadi pandemi COVID-19, dan ini betul-betul memprihatinkan. Dan alhamdulillah kita berterima kasih kepada Menteri Agama yang sudah menunjukkan itu. Tinggal ada surat edarannya dan setelah itu kita eksekusi. Kami sudah menyiapkan anggaran untuk itu. Mohon doanya Bapak sekalian kita bisa kawal. Dan kalau saya bicara kepada Pak Wahyu, kepada Pak Zulfikar, kepada Bu Dharma mengenai memuliakan guru, itu bukan basa-basi. Saya ini orang laut, Pak. Saya ini orang pinggir laut. Orang pinggir laut itu bicara apa adanya, bukan bicara ada apanya. Kita bicara apa adanya, karena betul-betul ini. Dan sekedar pengetahuan Bapak sekalian, saya ini alumni madrasah swasta. Tukang dulu, Pak. Jadi semua cerita, kisah pilu, kisah kesulitan guru itu sudah tahu saya, karena memang saya alumni madrasah swasta. Alhamdulillah menjadi direktur lumayan lah. Ya. Dan saya setuju dengan Pak Wahyu tadi. Semenjak saya direktur, saya setuju. Meskipun dompet kita kembang kempis, kepala harus tetap tegak. Tangan dulu untuk guru. Jadi saya bilang sama Pak Zulfikar, itu kapan itu malam-malam saya beliau. Karena saya mengikuti sebuah acara, dan acara itu Mars Guru, itu masih ada naik sepeda itu guru ditampilkan di layar itu. Saya panggil staf saya panggil itu panitia-panitianya. Ingat ya, mulai malam ini jangan lagi kau tampilkan itu. Saya tidak mau guru itu dikasihani. Kamu harus hormati guru. Masa ada guru itu ditampilkan itu? Naik sepeda ontel. Naik sepeda ontel. Ya, itu guru saya dulu tahun 70-an itu. Itu oke. Itu oke, tapi betul Pak Wahyu. Jangan kita seakan-akan dikasihani. Makanya kalau saya bicara tentang P3K, bukan guru, bukan negara mengasihani P3K itu Pak, tapi negara memberikan rekognisi kepada guru. Jadi jangan dianggap guru itu sudah profesional, sudah sertifikat, jangan cari-cari kerja. Enggak. Negara itu catat ya, memberikan rekognisi kepada guru. Saya alhamdulillah tanggal 25 November itu banyak orang datang untuk SKM Pasir. Kira-kira ada 150 guru. Kita sudah upacara Hari Guru Nasional. Pakai kasih saya. Tiba-tiba ada, setelah selesai saya minum kopi itu, teh, Pak, ada demo katanya. Bisa demo? Bapak terima di kantor atau terima di lapangan? Di lapangan saya bilang. Pak Dirjen bilang boleh juga direktur GTK punya nyali. Wah, sudah ada spanduk pamflet, sudah syuting banyak. Saya bilang saudara-saudara guru, Kementerian Agama ini adalah rumah saudara-saudara, dan Anda adalah keluarga besar Kementerian Agama. Oleh karena itu, saya diminta, Pak, buat statement. Enggak, saya bilang. Saya tidak buat statement di lapangan ini, kalau di jalan-jalan itu di Kementerian Agama, karena Anda adalah pemilik sah gedung yang mewah. Oleh karena itu, saya hanya mau terima keluarga Kementerian Agama di gedung yang mewah itu, tidak di sini. Begitu saya selesai, orang kan itu dia mau pakai prospektur macam-macam. Langsung datang ada satpam banyak. Padahal itu jangan berangkat semua 200 orang itu Pak, nggak muat kantor. Ya udah seleksi nggak tahu. Saya bilang guru itu tidak demo. 100-200 orang itu datang ke Kementerian Agama, bukan demo direktur atau Menteri Agama. Mereka itu datang untuk silaturahim. Tapi dengan jumlah yang banyak.
Iya. Tanggal 30 datang lagi Pak, 500 orang. Saya singkat pidato begini, jam 9 pagi, lagi wisuda 600 alumni PPG UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kebetulan ya jelek-jelek ini saya kan dosen UIN Jakarta. Pidato gini-gini Pak, oh saya lagi pidato, guru harus dihormati, martabatnya harus kita tinggikan. Tiba-tiba masuk HP Pak, staf khusus Menteri Agama. Pak itu lagi di mana? Oh saya lagi pidato Pak, ada demo 500 orang, tunggu Pak 30 menit. Setelah itu disebutnya nggak lagi. Pak itu lagi di mana? Ada apa? Ada demo 500 orang, tunggu Pak 30 menit. Saya berhenti pidato, keluar lari ke kantor. Ketemu 500 orang. Wah ini 500 orang banyak Pak itu. Manusia semua itu. Dan mereka tidak mau pulang, mau nginap di situ. Semua pintu sudah ditempatkan semua. Saya bilang sama staf saya, coba periksa itu kantin di Kementerian Agama, buka semuanya. Semua orang itu suruh masuk kantin dan semua penuhi permintaannya. Kecuali minta rokok karena saya tidak merokok. Semua penuhi permintaannya. Setelah kita masuk full itu kantin Pak Kementerian Agama. Pak, kami datang ke sini untuk aspirasi Pak. Bapak harus memberikan statement. Dan kami bukan butuh makan. Saya bilang tidak, yang lapar itu saya. Nah, mana kamu di sini? Udah banyak cerita di situ. Cerita semua lagi. Setelah selesai, sudah reda, sudah ini, saya panggil bos-bosnya itu. Yang kan anunya, bukan provokatornya, bos. Lain kali kalau datang ke sini, jangan terlalu banyak jumlahnya silaturahimnya, perwakilan saja. Setelah mendekat kepalanya semua itu, dan saya tatap wajah saya, apakah ada di muka saya dan mata saya ini yang bisa menipu saudara-saudara. Dan pastikan bahwa urusan Anda kita akan urus. Dan jangan lagi datang dalam jumlah sangat besar. Kalau Anda masih datang, saya tidak akan urus Anda. Iya Pak. Gitu Pak. Tentang dulu dong. Jadi rokok bicu ya, lihat harus besar suara. Kata saya bilang, Pak, waktu Bapak saya gitu hampir coba jatuh saya. Alhamdulillah, pelan-pelan kita urai Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita harus memiliki highly trust. Kita bisa percaya dan bisa diandalkan. Oleh karena itu Bapak sekalian, ternyata mereka datang itu karena memang mereka itu tidak mendapat KIP. Dia juga tidak dapat beasiswa dan sebagainya. Jadi memang itu beralasan. Jadi guru-guru yang sudah sertifikasi Bapak sekalian, perlakuan desanya atau masyarakatnya dianggap sudah kaya. Jadi kalau anaknya ikut beasiswa, tidak dikasih beasiswa, bapaknya sudah sertifikasi, ibunya sertifikasi, padahal kebutuhannya banyak. Ini tidak pernah saya dengar. Kalau saya tanya kawin-kawin, fine-fine aja, tidak masalah, oke. Saya tanya ke orang-orang, oke. Padahal tidak oke Pak. Itu Pak. Jadi saya tanya dia, ada masalah apa? Anak saya Pak lagi skripsi, susah selesai karena nggak ada uang. Kebetulan karena saya lama di pendidikan tinggi, rektornya kebetulan saja ada nomornya di saya telepon rektornya, saya harus pegang. Itu teman. Saya ada rumahnya sedikit direktur di depan orang ini, orang sudah pada semua. Pak Rektor, saya Pak Zen, direktur ini saya lagi di demo oleh guru-guru
Dan salah satu guru itu mahasiswa Bapak, dia kesulitan beasiswa. Tolong Bapak selalu speaker ini, kalau Bapak mengatakan ya akan didengarkan banyak orang, kalau tidak juga didengarkan orang. Apakah yang bersangkutan bisa diberi beasiswa? Siapa? Oke, dengar ya, catat. Telepon rektor UIN Jogja, saya di Jogja, namanya Prof. Al-Maki. Siapa direktur? Nah, dengar ya. Oke. Alhamdulillah semua saya telepon itu on semua HP-nya Bapak Ibu sekalian. Dan semua itu sudah selesai. Selesai semua ya? Sebelumnya. Untungnya tidak ada yang mengatakan tidak, Pak. Saya harus pegang. Saya mau alami, ini cukup. Alami, tidak dibuat-buat. Ya. Bapak-bapak semua sekalian, karena sudah selesai, ya sedikit intinya begini Bapak sekalian. Ini panjang sekali. Saya sampai maghrib bisa ceramah, tidak selesai. Intinya begini Bapak sekalian. Kalau saya tanya, apa tujuan pendidikan? Tentu banyak, jawabannya sampai maghrib tidak selesai. Tetapi menurut saya, inti lembaga pendidikan itu ada di Republik ini untuk mencetak dan menciptakan kader-kader bangsa yang otentik. Orang Bone tidak perlu diajari otentik. Di sini lahir orang-orang besar. Dr. Jenderal Yusuf. Saya baca itu Jenderal Yusuf bolak-balik bukunya itu. Dialah orang yang sangat dicintai tentara. Karena pada saat itu beliau mengatakan ABRI balik ke barat. Semua anak ABRI itu dapat susu, apa natural macam-macam. Dan dicintai oleh orang otentik. Jadi itulah inti pendidikan Bapak sekalian. Indonesia ini kurang apa? Banyaknya orang pintar, tapi yang kurang itu orang yang otentik. Terlalu banyak bahasa yang dipoles-poles Pak. Pencuri itu dianggap koruptor. Cita rasa bahasa tidak masuk. Mestinya kok parah, orangnya parah kok. Supaya jelas. Orang berzina dibilang selingkuh, bilang saya berzina. Jadi bahasa terlalu Pak, abu-abu. Jadi banyak orang tidak otentik. Itu intinya Bapak sekalian. Nah kalau saya ditanya, apa sih tugasnya guru itu? Saya bilang sama Bu Dharma, tugas guru cuma dua. Kalau Bapak, dia undang-undang itu banyak sekali Pak. Tapi saya sederhanakan menjadi dua. Pertama, transfer of knowledge. Mentransmisikan, memindahkan ilmu dari kepalanya guru ke kepalanya siswa. Kira-kira bahasa gaulnya itu bagaimana guru membuat siswa-siswinya ketagihan belajar. Kalau muridnya belum ketagihan belajar, gurunya belum sukses. Meskipun sudah dapat sertifikat PBG, sudah dapat guru profesional, sudah enggak, belum. Tapi bagaimana caranya dia anak itu ketagihan belajar. Itu tugasnya guru. Dan yang kedua adalah membentuk, mencetak manusia yang otentik, akhlakul karimah. Ingat Bapak sekalian, keruntuhan Spanyol itu bukan hanya karena perpecahan internal umat Islam, bukan hanya karena perang salib, itu iya. Tetapi sebetulnya keruntuhan Spanyol itu karena akhlak anak muda Islam yang hancur pada saat itu. Ini banyak yang tidak diungkap. Jadi umat Islam waktu itu sudah suka mabuk-mabuk, minum anggur apa? Whisky, Bandung, sudah menari-nari, suka ke kolam renang, dan sebagainya. Pokoknya sudah amburadul akhlak. Sehingga Ibnu Ruslan pernah mengatakan, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in hum zahabat akhlaqum zahab. Jadi kalau sebuah negara kaum itu tegak akhlaknya, maka bangsa itu bisa tegak. Sebaliknya, kalau negara itu sudah hancur moralitasnya, disitulah keruntuhan negara itu. Jadi intinya adalah kalau guru mengajar dengan baik, Indonesia akan tegak, peradaban akan tegak. Tapi kalau guru sudah tidak mengajarkan otentik, akhlakul karimah,
maka disitulah keruntuhan kita. Jadi intinya Bapak sekalian, guru itu kita harus muliakan setinggi-tingginya, karena guru itu kerjanya adalah kerja intelektual dan kerja peradaban. Tentang apa? Dan itu yang selalu saya ingat kalau melayani guru. HP saya itu banyak sekali isinya guru komplain Pak, komplain. Satu waktu ada ibu dari Depok, masih corona waktu itu Pak, datang ke saya. Saya bilang, Anda urus apa? Pak, saya lagi mengurus TUKIN, TPK. Apa TPK itu? Tunjangan profesi guru. Nah, TPK itu nggak di sini Pak. TPK itu ada di Kakak. Oh, di situ ada kasih guru. Iya Pak, saya tahu. Kasih guru, saya takut sama kasih guru. Takut sama kasih guru. Saya bilang, kenapa Anda takut sama kasih guru, tapi tidak takut sama direktur TTK? Dia bilang, saya dengar Bapak orang baik. Wow. Oh gitu ya? Oke. Saya telepon itu kakak menaknya Depok. Ada juga kakak kamu itu Pasar Di namanya. Mas, ini ada guru Anda, belum dibayar ininya. Tolong dibayar ya? Iya Pak, saya mau spesial itu. Bu, itu cair ya, berapa hari? Sekian. Karena duitnya sudah kita transfer ke kakak menak dan sebagainya. Tapi orang nyarinya ke kantor. Anda bisa bayangkan kalau saya layani banyak orang, itu sulit. Dia saya bilang, Bu, oke, saya langsung ini semua. Banyak sekali masalah-masalah seperti ini, karena itu tadi, kalau komplain sama pejabat di daerah, bukan kakak menak Kotampone Pak ya, kecuali utang dulu Pak. Itu tadi, kalau dikomplain ada surat, Pak Zul, betul? Surat itu tadi, banyak surat-surat atau ada aduan-aduan komplain yang bahasa Arabnya itu la kalam, wala salam, wala khabar, wala haula wala quwwata illa billah. Jadi karena itu Pak Kakak Munat, insya Allah tahun ini kita akan membuka semacam website ataupun menu aduan guru supaya jelas. Begitu mengadu langsung ada yang jawab. Saya pikir itu Bapak sekalian, karena tepuk tangannya sudah panjang. Saya mohon Bapak Ibu guru, kepala kepala madrasah, sampaikan salam saya kepada para guru, dan selalu saya sebut kalimat ini di setiap saya memberikan ceramah. Dan ini menurut saya penting, bahwa kita ini bertugas, harus mencintai tugas kita. Kita bertugas, apapun posisi kita harus melakukan compassionate atau belas kasih. Saya selalu kutip kalimat ini karena saya sangat senang. Kalimatnya Wolfgang Goethe, salah seorang pujangga besar Jerman. Beliau pernah mengatakan, you can only learn from someone that you love. Engkau hanya bisa belajar dari seseorang yang engkau cintai. Oleh karena itu, guru harus mengajar dari hati dan cinta. Jangan begitu masuk kelas mengajar matematika langsung dikasih rumus yang susah itu Pak. Tidak pernah menoleh ke belakang. Apakah siswa tidak? Guru matematika, dokter matematika. Kecuali mudah Pak. Ya, kita harus membangun cinta dulu. Diberitahu di siswanya, anak-anakku sekalian, sekarang ini banyak penipuan. Kita harus mengerti matematika sedikit. Ada binomo, ada bitcoin. Kalau kau tidak ngerti itu nanti kamu kemudian ditipu. Itulah pentingnya matematika. Itu caranya Pak. Kita langsung kasih rumusnya, tidak ngerti apa maksudnya. Apalagi bahasa Arab. Tanya baik-baik, itu bahasa Arab, kunci masuk surga. Nah itu, jelasin dulu itu. Bahasa Arab itu al-lughah ad-duwali, yaitu bahasa pergaulan dunia, al-ijtimai, bahasa masyarakat, bahasa al-iqtisadi, ekonomi, politik dan sebagainya. Jelasin begitu dulu. Orang Arab itu ada 350 juta di 19 negara. Jadi kalau Anda tahu bahasa Arab, kamu terkoneksi
connect dengan 350 juta jiwa di Arab Saudi, Timur Tengah. Kalau kamu ke Timur Tengah, kamu bisa jual minyak, kamu bisa buat gas. Memang kalau ke umroh, gampang menawar itu kurma, kan? Kayak saya itu, saya naik umroh, anak saya bisa bawa, jadi saya di Samsung Tower. Wih, kan Samsung Tower ada di depannya Ka'bah itu ada jam, kan mahal itu Pak. Semalam itu bisa 3.500.000. Tapi ketika saya tidak sesuai sampai bahasa Arab, langsung didiskon menjadi 750.000 per malam Pak. Saya kaget, 3,5 ini, kok bisa 350? Saya tanya, kenapa kau masih kurang? Kenapa diskonnya banyak sekali? Ulah saya, ahlan wa salam ya akhi, saya senang sekali dengan Anda. Kenapa ada orang PC hidungnya kok bahasa Arab? Setiap saya beli makanan, beli apapun yang saya beli baju dan sebagainya, semua didiskon Pak. Jadi kalau bawahnya harganya 35 rial, saya dapat 5 rial atau 15 rial. Sajadah itu saya beli banyak sajadah itu karena harganya sekian ini rial, saya hanya beli 35 rial. Kan murah sekali Pak. Hanya 20.000, 25.000. Sajadah bagus Pak. Karena bahasa Arab. Diajarin begitu. Kalau kita bisa bahasa Arab, langsung mengajar bahasa Arab. Kan anak-anak dia itu bahasa Arab itu seperti itu bisa nular Pak. Menyekolahkan Pak. Diajarin dulu. Itu namanya teaching by heart, mengajar dari cinta. Dan yang terakhir, Jalaluddin Rumi pernah berkata, beliau ini ada seorang sufi besar, karya kelahiran 4, nulis kitab Al-Masnawi, juga nulis kitab Diwan. Jalaluddin Rumi, beliau pernah mengatakan, love is cure, love is power, love is a magic of change, love is a mirror of divine beauty. Cinta itu adalah obat, cinta itu adalah kekuatan, cinta itu adalah magic untuk perubahan besar, dan cinta itu adalah cerminan kemahaindahan Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Muslimin, Kepala Manggobone. Yang saya muliakan Bapak Direktur YPK. Saya langsung saja Pak. Tugas Bapak memang sungguh luar biasa. Dan mungkin Bapak bisa merasakan apa yang kami rasakan di lapangan setelah melihat teman-teman kami yang mengajar di madrasah. Pertama adalah kesejahteraan guru, termasuk kenaikan pangkat. Di Mandua saya melihat mungkin banyak teman-teman yang sudah mandek di golongan 4A. Saya tanya sekitar 7-8 tahun masih tetap pada posisi itu. Jadi mudah-mudahan perjuangan Bapak bisa melihat dengan program tadi digitalisasi bisa melihat hasil dari usulan kenaikan pangkat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah masih banyak guru kami yang berstatus lulus P3K. Itu harapan ke depan setelah saya berbicara mudah-mudahan cepat mendapatkan SK itu. Namun dari itu juga masih ada guru kami yang sudah 10 tahun, 15 tahun, tapi dia belum masuk dalam kategori guru yang termasuk dalam daftar untuk ikut P3K. Karena masih tahun 2005 yang ikut tes itu. Kemudian gaji dari guru honorer kami itu kami melihat masih jauh dari harapan-harapan itu. Mudah-mudahan pekerjaan Bapak ini kita selalu doakan Bapak selalu sehat sehingga bisa memperjuangkan nasib guru kami yang ada di Kabupaten Bone. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone berkesempatan kepada saya. Minta hormat Bapak Direktur GTK Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Kepala MTS N1 Makassar, Kepala
2 Makassar. Baik, kami adalah perwakilan madrasah swasta, Pak Direktur. Kebetulan saya adalah kepala madrasah swasta tingkat MI, juga pengurus KKMI Kabupaten Bone. Jadi sekalian saya mewakili teman-teman, khususnya madrasah swasta, karena di Bone ada 92 madrasah tingkat MI, 8 saja negeri, selebihnya adalah madrasah swasta. Kami tadi sangat terharu ketika Pak Direktur mengatakan bahwa Pak Direktur adalah alumni madrasah swasta. Pasti Pak Direktur tahu bagaimana suka-sukanya menjadi guru madrasah. Luar biasa. Tadi ada disampaikan bahwa guru-guru yang ada di negeri akan diutamakan dulu untuk mendapatkan apa tadi itu bantuan. Bagaimana kasihan nasibnya ini guru-guru di swasta, Pak Direktur? Kalau BPJS hanya diprioritaskan madrasah negeri, bagaimana kami ini di swasta? Sudah tidak ada uangnya, tidak diprioritaskan lagi. Jadi kami mohon madrasah swasta juga ini, Pak Direktur, bagaimana supaya kami bisa diprioritaskan juga lah sama dengan negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin ada program, ada bantuan program yang diberikan kepada guru-guru, khusus kelompok KKJ. Tapi untuk kepala madrasah tidak ada. Jadi itu guru-guru sekarang sudah bisa berliterasi, numerasi, sains. Kepala madrasah, jangan-jangan kepala madrasahnya hanya tahunya terasi saja, karena tidak pernah diberikan pelatihan berkaitan dengan literasi tadi. Jadi kami mohon Pak Direktur, sekali-kali kepala madrasah dipanggillah ke Jakarta supaya jangan jadi kampungan terus. Hanya di kampung, kami dipanggillah, diundang ke Jakarta juga ikut pelatihan supaya kami bisa lihat bagaimana itu kota besar. Karena banyak kami pelajar dari swasta, kasihan Pak Direktur tidak pernah injak Jakarta. Jadi kami mohon perhatian dari Pak Direktur mewakili kami teman-teman kepala madrasah, guru-guru di madrasah swasta. Itu. Yang ketiga, tadi berkaitan dengan P3K. Itu yang guru-guru swasta, Pak Direktur kan lulus P3K, ditempatkan semua di negeri. Bagaimana gitu ya? Swasta kasihan, habis gurunya. Jadi kami ini mohon, adakah regulasi terkait dengan P3K nantinya ini ya dari sekolah swasta. Yang terakhir, kami kepala madrasah swasta ini, Pak Direktur, kami ini selalu gimana gitu, tidak disama dengan negeri. Kami tetap harus mengajar, kami juga kepala madrasah, kami juga tidak dapat tunjangan sama dengan tolong kami ini jadi madrasah, kepala madrasah. Sangat memohon ini teman-teman kami yang kepala madrasah swasta, bagaimana ini ada regulasi supaya kami tidak dapat tunjangan kepala madrasah. Ya, itu. Saya kira cukup sekian. Terima kasih banyak Pak Direktur. Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi Untuk Bone, sampai Bu Zakia langsung masuk ini. Tapi harus ini, paling tidak ada hadiah lah. Mungkin kegiatannya Pak Dir kan banyak sekali, mungkin langsung sukses ditujukan Bone. Jadi kemarin Pak Dir saya sampaikan terima kasih, ucapan terima kasih lagi. Alhamdulillah kemarin kita dapat program, memang sasarannya adalah guru, dan lagi-lagi yang paling besar yang dapat itu Bone. Ini Bone, ada berapa Bu saja? 21 KKG. Selebihnya itu ada yang hanya 5, ada yang 3. Yang Bone ini karena Pak Kandetnya dekat dengan Pak Direktur mungkin. Saya kira demikian, langsung saja Pak Dir. Mudah-mudahan dua penanya ini mewakili teman-teman semuanya. Pada beliau saya persilakan dengan Terima kasih kepada Pak Dr. Muslimin dan kepada Dr. Zakia. Ini dua penanyanya, pertanyaannya berat-berat semua. Kalau saya tahu ini pertanyaan, saya tidak jadi datang.
Pertama saya senang dengan Bu Dr. Zakia karena sesungguhnya beliau itu menyampaikan suara guru. Meskipun di tengah-tengah kesulitan dan sebagainya, tapi beliau tetap tersenyum. Itulah hebatnya orang Bone itu. Orang Bone itu kan orangnya unik ya. Jadi orangnya ya begitu, rendah hati dan sebagainya. Sungguhnya beliau itu sudah marah sama saya sungguhnya, tapi dikemas dengan bahasa yang sangat halus. Kan, dulu itu kan waktu kita mahasiswa ada orang bilang lek dulu naseng nacail kak tupone dari Pranok di kak Mandre tuh si Dendreng. Kalau si Dendreng itu rame ya, anu. Ya gitulah. Jadi orang Bone itu seperti itu tadi. Ya. Sebenarnya banyak hal yang dia mungkin beliau mengatakan ketidakadilan dan sebagainya. Ya pelan-pelan Bu kita ini. Saya ingin koreksi sedikit ya. Sungguhnya pelaksanaan lembaga pendidikan di Indonesia itu cuma dua. Ada namanya governance school, ya madrasah atau sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Itu namanya MTSN, namanya negeri. Ada namanya private school atau private madrasah. Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi kan bilang swasta karena kalau di Indonesia swasta itu kesannya kurang bagus. Tapi kalau di negara-negara maju yang namanya program tinggi swasta itu maju sekali kalau di negara Amerika dan sebagainya. Jadi justru sebaliknya Pak, kalau di kita ini kurang. Sama juga bahasa Pak. Jadi bahasa umpamanya kalau kita di Belanda Makelar itu kan kalau di sini tidak bagus itu. Makelar, kalau di sana itu Makelar bagus sekali Pak. Maknanya sama, tapi persepsi masyarakat tidak sama. Jadi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ya, jadi memang secara pelan-pelan, Bapak Ibu sekalian, memang terkait dengan pelindungan guru di bidang finansial, apa namanya BPJS Ketenagakerjaan. Awalnya semua Bapak Ibu sekalian. Tapi karena corona ini paling enak menyalahkan corona Pak. Kita tidak memiliki anggaran yang cukup, ini lagi-lagi urusannya anggaran sesungguhnya. Nah kalau kita cover 500.000 sekian guru kita seluruh Indonesia, maka kita harus menyiapkan anggaran 130 miliar per tahun. Dan itu tentu Bapak Ibu sekalian tahu semua kondisi negara saat ini. Daripada barang yang tidak jadi, kita ambil dulu. Jadi bukan diskriminasi terhadap guru-guru kita di madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat, tapi ada prioritas dulu. Ya, nanti prioritas berikutnya, itu bahasa pejabat itu Bu. Prioritas berikutnya, ya itu satu. Nah, saya pikir itu yang ini. Selebihnya saya catat aja dari yang disampaikan Ibu mengenai ya apa kalau ada yang Ibu kan sudah dokter ya, malah mungkin ada teman-temannya yang belum dokter. Memang selama ini Pak, selama saya Bu di direktorat ini kalau ada acara-acara kami, biasanya yang kami sasar orang yang tidak pernah kita undang selama ini biasanya ya. Jadi yang dicari-cari itu orang-orang yang ini. Saya tidak janji apa-apa, tapi kalau ada program terkait dengan itu saya pasti ingat Dr. Zakia. Saya tidak janji ya, karena saya bukan politisi, tapi kita punya komitmen. Orang-orang yang berani seperti Bu Zakia perlu penghargaan ya. Saya tidak janji apa-apa, tapi insya Allah saya akan ingat ya. Diingat-ingat. Ya, nanti lewat Pak Wahyu ya. Kalau ada apa-apa ya. Memang hari ini saya lagi mencari budget yang cukup untuk memberi kesempatan kepada kira-kira 100-200 guru untuk mengikuti semacam pelatihan untuk menulis artikel di jurnal. Ya. Dan itu waktu saya kepala pusat Litbang, saya lakukan itu. Semua peneliti saya ajak supaya bisa menulis artikel selama 5 hari, 4-5 hari di Jogja, UGM. Jadi kebetulan promotor saya itu pakar ya, Profesor Irwan Abdullah. Saya minta dengan 7 doktor. Jadi semua peneliti saya itu diajak bersama-sama menulis artikel
mulai kalimat pertama sampai kalimat terakhir, dan dia tidak meninggalkan tempat sebelum submit di artikel nasional dan internasional semuanya. Nah, jadi saya sedang ingin mencari budget untuk itu, supaya apa yang saya pidatokan saya itu match dengan program. Jadi kita ini kalau bicaranya bagus, berkuar-kuar, pilihan diksinya bagus, nggak ada program, itu namanya omong kosong, Pak. Karena saya ngirono apa? Ya, bukan. NATO. Ya, apa? Ya, no action. Talking only, ya, not talk action. Dia bicara saja, tidak ada buktinya. Jadi setiap kalimat yang saya ucapkan di forum itu sudah saya takar, Bapak Ibu sekalian. Saya sudah takar, saya sudah perhitungkan, dan itu mudah-mudahan available bisa kita kerjakan. Jadi saya selalu begitu, apa yang saya ucapkan itu saya usahakan itu bisa dikerjakan. Ya, jadi kalau saya tidak sanggup, saya katakan tidak bisa. Kalau saya bisa. Jadi harus begitu dalam bentuk. Jadi karena saya memang begitu dalam praktek-praktek. Jadi karena kata itu ya pikiran, dari pikiran yang sehat terucap kalimat-kalimat yang baik, pilihan-pilihan diksinya tertakar, dari diksi-diksi itu menjadi program dan sebuah cita-cita besar. Kira-kira begitu. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, dan kita saling mendoakan Bu Zakia, dan saya tahu semangat juang guru-guru kita pasti tidak akan surut dengan ini. Sesungguhnya ada persoalan besar yang kita hadapi mengenai itu kenaikan pangkat ya Bapak. Ya kalau ada apa-apa nanti nulis surat ke Kakak Menak, bisa aja nulis surat ke saya langsung. Kalau umpamanya ada gurunya yang data-datanya belum lengkap simpatika, nanti kita benerin di situ. Bisa nulis langsung ke saya pakai WA, Bapak bisa, nanti kita lihat. Jangan sampai kesian ada orang karena gara-gara data sehingga dia termasalah. Kasihan, nanti dibenerin Pak datanya itu. Ya, jadi saya pikir komunikasi Bapak dengan Kakak Menak, dengan saya silakan dibuka terus, dan pokoknya kalau ada apa-apa langsung eksekusi, dan kita harus terserah menyampaikan itu. Ya sampai sudah lewat waktunya baru kita bahas lagi. Terutama tadi di P3K, kalau ada SK itu dan sebagainya. Kalau memang ada masuk surat Bu tentang P3K yang dipindahkan itu, saya tidak mau cerita di sini karena itu bukan urusan saya. Ya, tadi tidak boleh buang badan. Jadi memang ada proses-proses yang di luar kita. Pokoknya saya itu urusannya Bu, yang melekat pada saya adalah bagaimana memastikan bahwa kuota itu ada, dan tahun ini bertambah kuotanya. Nanti lulusnya di mana, siapa orangnya, diketahui mana, urusannya ada beliau, dan sebagainya. Ya, karena beliau yang paling paham. Kalau saya ada komplain, saya ditempatkan sini dan di situ, saya bilang, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kakak Menak itulah yang paling tahu urusan di Kabupaten Bone ini. Saya ini hanya atas kata sendiri. Jadi kalau ada apa-apa harus melapor kepada orang di sebelah kiri saya ini. Ini sakti orang ini. Ya, begitu ya Pak. Oke, thank you. Apalagi tadi? Nah, saya pikir itu mengenai ramah anak, ya ini memang pesan Pak Dirjen, Profesor Ali kepada kita semua. Mohon madrasahnya itu semua terang, jangan biarkan di madrasah itu ada ruang-ruang gelap. Termasuk kalau Bapak ruangan saya itu terbuka semua Pak, sebenarnya ruangan itu tidak ada ruang-ruang gelap di tempat saya, semua terang. Jadi semua saya buka itu, karena ruang-ruang gelap itulah yang bisa membuat terjadi pelecehan atau sexual harassment di madrasah atau di lembaga pendidikan. Jadi intinya di situ. Jadi mulai sekarang tatam itu ruangannya kepada madrasah supaya terbuka. Jangan terbuka ditutup itu makan Pak. Jadi saya punya ruangan terbuka. Dan Ibu Zakia kalau ke ruangan saya itu duduk persis kegiatan Monas Bu. Nah, nanti kalau ruangan saya nanti dia itu Monas itu. Jadi saya semenjak jam 8 duduk di situ sampai jam 4 ya, itu pasti selalu saya lihat Monas itu. Nah, jadi
Kemudian sebelah kanan sedikit Monas, kalau saya bergeser 10 cm dari sebelah kiri, itu saya lihat Pertamina, Bu. Nah, Pertamina itu kalau tanggal-tanggal muda, nah, artinya masih banyak uang. Nah, kalau sudah tanggal tua, saya bergeser ke kiri jauh di sudut, itu kelihatan Istiqlal, banyak berzikir kita. Terima kasih. Nyapa. Jadi ini ide ketika saya duduk bersama beliau, Pak Dir, bisa nggak ada kegiatan kita ngapain direktur menyapa? Dan beliau sudah menyapa kita semua. Yang belum terjawab nanti saya jawab nanti. Memang banyak yang bertanya, ada berapa guru yang terangkat, bahkan ada yang sampai 30 ya, satu madrasah. Kalau di Pak Direktur berapa? 20. Itu tidak mungkin di situ semua. Negara untuk sementara ya memberikan tempat ke yang punya stempel ya. Jadi nanti akan tetap kembali ke madrasah di bawah induk KKN. Jika itu guru hebat, siswa cerdas, madrasah bermartabat. Ulangi, guru hebat, siswa cerdas, madrasah bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.